Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah genre film yang selalu kalian tunggu-tunggu dan sering kali nongol di iklan TikTok. Janda apa yang laris di pasaran? Jandara The Beginning dong. Blok. Ikan hiu makan tomat dan sayur mayur yang menyehatkan. Goblok. Film akan berfokus pada tokoh utama bernama Jandara yang sedang flashback ke masa lalu ketika dia belum lahir. Tahun 1915, di mana pada waktu itu Jandara sedang mengguyur mansion Pijit di kota Pijit, terlihat bapak-bapak berkumis baplang bernama Wisnan yang sedang menunggu persalinan istrinya Dara. Dan beberapa saat kemudian datanglah ibunya Dara bernama Nyonya Pijit untuk menantikan cucu pertama dari anak perempuannya itu. Akhirnya setelah proses persalinan yang menegangkan, anak Dara pun lahir dengan selamat dan kini mansion Pijit mempunyai anak laki-laki muda yang tampan dan juga rupawan. Namun nasibnya berkata lain, Dara harus meninggal karena pendarahan hebat ketika selesai melahirkan anaknya itu. Dan setelah mengetahui kematian istrinya, Wisnan merajuk sejadi-jadinya dan berniat membunuh anaknya yang menyebabkan Dara mati. Namun untungnya Nyonya Pijit berhasil menggagalkannya. Karena Wisnan tidak dapat membunuh anak itu, akhirnya dia mengutuk anaknya sendiri dan memberikannya nama Jan yang diambil dari kata Janrai atau berarti sampah. Dan inilah Jandara The Beginning. Janda apa yang laris di udara anjing. Karena mendapatkan penolakan dari sang ayah, Jan kecil pun diungsikan ke sebuah pondok sederhana milik keluarga Pijit yang terletak di kebun belakang rumah utama. Kemudian dia diasuh oleh pelayan setianya Nyonya Pijit bersama dengan anak laki-lakinya yang bernama Ken. Singkat cerita, ketika selesai matang puluh, Wisnan berikrar bahwa dia tidak akan menikah lagi dan menjadikan Dara sebagai cinta sehidup sematinya. Dan beberapa saat setelah pengucapan sumpah itu, mereka kedatangan tamu dari Bangkok yang bernama Wad. Sebenarnya Wad ini adalah adik almarhum dari Dara dan tujuan Wad datang ke Pijit adalah untuk mengurus keponakannya itu. Hal itu membuat Nyonya Pijit merasa sangat senang dan bahagia. Kemudian setelah acara selesai, Wad meminta pelayan untuk mengantarkannya ke tempat Jan tinggal hingga akhirnya Wad memutuskan untuk tinggal di pondok dan mengurus Jan sendirian. Pada suatu malam, kepala mansion mendadak harus pergi ke luar negeri untuk beberapa minggu. Dan awal petaka pun dimulai. Kemudian muncullah sisi gelap Wisnan yang sebenarnya. Wisnan langsung membuat siasat untuk menguasai mansion Pijit demi kepuasannya sendiri. Dan dia mulai menggoyahkan keyakinan para pelayan yang setia kepada Nyonya Pijit dengan getekan dan geolan yang Wisnan kuasai. Dan pada akhirnya satu persatu pelayan Nyonya Pijit pun jatuh ke dalam genggaman Wisnan. Dan bagi pelayan yang sangat sekeras kepala, Wisnan pun memecatnya dan saat itu juga. Di sisi lain, Wad yang menjadi bibi sekaligus mengasuh Jan, ternyata dia juga digeol oleh Wisnan ketika dia sedang berfantasi dengan pacarnya dulu. Setelah sadar bahwa dirinya sedang digauli, akhirnya Wad membuat kesepakatan dengan Wisnan bahwa Wisnan bisa menungganginya asalkan dia tidak menyakiti Jan sampai mati. Kemudian Wisnan menyetujuinya dan permainan pun dilanjutkan dengan hikmat tanpa adanya gangguan. Dan beberapa bulan kemudian, Wad diketahui positif hamil. Nyonya Pijit yang mengetahui hal itu langsung marah kemudian memukulnya. Dan pada akhirnya Wad dan Wisnan pun menikah. 10 tahun kemudian, kini Jan yang sudah beranjak dewasa selalu pergi ke rumah utama untuk mendoakan mendiang ibunya. Dan sekarang dia mempunyai adik cantik bernama Keo. Meski selalu dimarahi ayahnya, Jan selalu menyempatkan untuk pergi mendoakan ibunya di rumah utama. Dan Jan selalu berakhir dengan pukulan, tendangan, cacian, makian, dan lain sebagainya. Namun hal itu tidak membuat Jan goyah. Jan lai. Di sisi lain ternyata sifat Keo sangat mirip dengan ayahnya, sehingga dia selalu semena-mena kepada kakaknya. Meski demikian, Jan sangat menyayangi adiknya itu.
Jan Rai adalah anak yang soleh. Dia tidak pernah melewatkan untuk memberi hormat kepada ayahnya. Meski kesolehan Jan selalu mendapatkan siksaan dan kecaman dari sang ayah, namun Jan tidak pernah menyerah dan melewatkan kewajibannya sebagai anak yang baik. Kemudian hal yang tak terduga pun terjadi ketika Jan memberi hormat kepada ayahnya. Sebenarnya Ken sudah meminta kepada Jan untuk kali ini melewati ayahnya, namun Jan tetap bersikeras untuk melakukan kewajibannya. Kemudian dia dilempar cangkir yang membuat kepalanya berdarah. Ken yang melihat hal itu pun langsung membawa Jan ke pondoknya. Ketika sedang menunggu Jan siuman, tiba-tiba Bibi Wat datang dan meminta Ken untuk pulang. Dan beberapa saat kemudian Jan pun terbangun. Tak diduga dia pun langsung menghantam pegunungan yang sangat menuu itu. Faktanya Jan sangat merindukan sosok sang ibu yang tidak pernah dilihatnya. Dan juga dia sangat ingin menyusui karena sejak kecil dia tidak pernah menyusui dan hanya diberi susu formula. Dan pada akhirnya dengan senang hati Bibi Wat memberinya ASI kepada Jan. Hehehe, hoyong atuh. 7 tahun kemudian sekarang Jan sudah berumur 17 tahun. Kala itu sedang terjadi demo besar-besaran, namun karena demo itulah sekarang Jan punya teman wanita yang sangat cantik bernama Hichin. Hichin. Dimana saat itu Jan menolong Hichin ketika kakinya terkilir. Dan setelah berkenalan ternyata Hichin satu kelas dengan Jan di sekolahnya. Setelah Jan dewasa, dia jadi lebih sering mengunjungi rumah orang tuanya. Dan di sisi lain, Keo yang sudah tumbuh dewasa mulai tertarik kepada lawan jenisnya, terutama Ken, karena Ken adalah pelayan yang tampan dan juga gagah. Dan juga Keo sering melihat ayahnya yang sedang bercumbu dengan para pelayan, sehingga membuat Keo semakin sangat aneh dan ingin melakukan pengencrotan dengan Ken. Singkat cerita, malam pun tiba. Ken yang selalu melihat dudungannya sendirian mulai mengajak Jan untuk lebih enjoy menikmati hidupnya. Dia dibawa ke gudang di bawah pondoknya yang ternyata ada pelayannya di sana yang siap melahap burungnya Jan. Keesokan harinya Saisoi menghampiri Ken yang sedang mandi, dan karena kapalang nafsu akhirnya mereka melakukan pengencrotan di sana. Namun ternyata kegiatan mereka diketahui oleh Keo yang secara tidak sengaja mengintip mereka dari balik pohon. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika baru pulang, Jan dikejutkan dengan bibinya yang sudah menunggu di sana. Faktanya, Bibi Wat curhat kepada Jan bahwa bibinya akan dicanung oleh Wisnan. Dan sekarang Wisnan sedang dijemput oleh istri barunya bernama Bunleng. Namun Jan hanya bisa mengatakan kepada bibinya untuk bisa bersabar. Keesokan harinya tibalah waktu persiapan penyambutan Wisnan dan Madam Bunleng. Dan di sisi lain pelayan Keo diketahui hamil dan Keo memarahinya kemudian mengusirnya. Sebenarnya alasan Keo memarahinya bukan karena menganggap itu anak Ken, tetapi dia sangat alergi ketika melihat wanita hamil. Dan anjing. Kesel aing. Dari tadi dikat-kat mulu aing. Kalau yang bagi yang belum tahu dari tadi rekaman dikat mulu. Anjir, udah dibersihin. Kesel aing ini. Gagal mulu. Lanjut, sebenarnya alasan Keo memarahinya bukan karena menganggap itu anak Ken, tetapi dia sangat alergi ketika melihat wanita hamil. Akhirnya Keo mengusir pelayannya itu dan selang beberapa saat datanglah Wisnan bersama Madang Bulem. Mereka disambut dengan meriah di sana, kemudian di malam harinya mereka mengadakan pesta penyambutan yang kedua kalinya kepada Madam dan Kezon.
Keesokan harinya, Madam mendengar kabar bahwa salah satu anak dari Wisnan dikucilkan di sebuah pondok kebun belakang mansion itu. Akhirnya Madam pergi ke pondok itu, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian dia menemukan sebuah buku sastra Inggris dan sketsa bokap milik Jan di sana. Beberapa saat kemudian datanglah Jan yang ternyata dia baru selesai mandi junub. Jan yang kaget dengan adanya Madam dan sketsa yang dipegangnya dengan halus meminta supaya tidak membawa sketsa itu. Namun Madam malah menyita buku itu kemudian membawa ke rumah utama. Beberapa hari kemudian terlihat Keo yang sedang menahan hasratnya ketika melihat sketsa Jan dan mulai terbayang kembali adegan babehnya yang sedang bermain ranjang. Dan di sisi lain Madam meminta kepada Wisnan supaya menyekolahkan Jan di luar negeri karena dia pintar dalam sastra bahasa Inggris. Karena bujukan Madam, Wisnan akhirnya menyetujui Jan untuk disekolahkan ke luar negeri. Kemudian Jan dipanggil ke rumah utama untuk membicarakan studinya, bahwa dia akan sekolah ke luar negeri asalkan rajin belajar dan tidak boros jajan. Dan setelah selesai Madam memberikan kembali buku sastra Inggrisnya, di sisi lain ternyata Ken sedang melawan penyakit yang dideritanya, di mana tongkat sakti miliknya tidak bisa digunakan dalam waktu 1 bulan. Setelah Jan, aduh ayah bus, lagi 2 kali anjing rekaman ini. Setelah Jan pulang ke pondok, dia meminta bantuan kepada para pelayan untuk membantunya mengambil buku sketsa miliknya di kamar Madam. Akhirnya para pelayan membantunya melewati berbagai halangan dan rintangan yang ada. Dan sampailah Jan di kamar utama Madam, namun kala itu Jan tidak sengaja mengintip Madam sedang mandi. Uhuy! Namun karena Jan anak yang baik, dia tidak jadi memaksakan kehendaknya untuk mengintip lebih lama. Dan setelah Madam selesai mandi, Jan meminta baik-baik buku sketsanya kepada Madam. Namun, Madam meminta maaf karena bukunya hilang. Faktanya, Keulah yang telah mencuri buku itu demi kepuasan birahinya. Dan pada akhirnya Madam meminta bantuan kepada Jan untuk menggosok punggungnya dengan es batu. Namun di luar dugaan, setiap gesekan es batu yang menyentuh kulit Madam mengingatkan Jan terhadap siksaan demi siksaan yang dia dapat dari ayahnya. Jan pun lari dengan dipenuhi gerayan air mata di pipinya. Namun betapa kagetnya Jan saat melihat Keo sedang terikat di ranjang dan sedang ditunggangi oleh pelayan sekaligus sahabatnya. Kemudian dia memukulkan dengan sangat beringas hingga berdarah. Dan kabar itu pun sampai di istana. Ketika Wisnan akan membunuh Ken, Jan dengan sukarela mengaku bahwa dialah yang memperkosa Keo. Namun bejatnya, Keo malah membenarkan hal itu. Setelah mendengar hal itu dari putrinya, akhirnya Wisnan berniat membunuh Jan dengan senapannya. Namun beruntung dapat digagalkan oleh pelayan. Hingga saat salah satu pelayan tertembak dan mati, akhirnya Jan dan Ken mulai berkemas untuk pergi dari pijit. Sebelum pergi, Bibi Watt menceritakan asal-usul Jan dan alasan kenapa dia menyayangi Jan seperti anaknya sendiri. Kembali ke tahun 1913, Watt bertemu dengan Jom yang akan menjadi pacarnya. Hari-hari mereka lalui dengan pencerotan dan kebahagiaan. Jom adalah orang yang sangat baik hingga akhirnya kakaknya Dara pergi untuk perjalanan dinas dengan ibu dan pelayannya. Namun mereka dicegat oleh 3 orang bandit yang faktanya mereka adalah Jom dan 2 anteknya. Kemudian Dara diperkosa selama 1 minggu full sampai akhirnya polisi menyelamatkan mereka. Dan alasan Watt mencintai Jan karena Jan adalah anaknya Jom. Kemudian Jan dan Ken menaiki kereta untuk pergi dari sana. Di sanalah Jan berubah nama menjadi Jan Dara yang berasal dari nama bangsawan ibunya yaitu Dara. Lantas kemanakah mereka akan pergi? Jawabannya akan kalian dapatkan di Jan Dara The Final. Tamat. Ending yang sangat amat paling sangat membagongkan dari yang paling membagongkan.